Baik, di antara kisah yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran adalah kisah Yahuda. Sebenarnya orang-orang dahulu keajaibannya banyak-banyak ya. Menakjubkan. Nabi Isa mukjizatnya banyak. Tidak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mukjizatnya luar biasa, banyak sekali. Taib, di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 32 Allah sebut tentang kisah dua orang. Wadribu lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnuhum bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ahli tafsir mengatakan Allah berfirman, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan tentang dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Dan di antara dua kebun tersebut kami buatkan ladang. Jadi kebun yang sempurna, kebun anggur itu, dan itu tumbuhan yang paling top ya, anggur. Kemudian di sampingnya ada korma, kemudian di sisinya ada ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Kedua kebun tersebut menghasilkan buahnya dan tidak kurang sedikit pun, selalu berbuah, selalu panen dengan lebat, dengan padat buah-buahan, tidak ada yang kurang. Sebagian pohon cuma tumbuh sedikit, enggak. Selalu kebun-kebun tersebut, kebun korma, kebun anggur ya, semuanya panen dengan sempurna. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kami alirkan di tengah-tengahnya ada sungai-sungai. Jadi indah ya. Kebun-kebun di tengahnya ada sungai-sungai. Jadi disebutkan ini adalah kisah Yahuda dengan salah seorang kawannya atau saudaranya. Allah alam bisawab, ini pendapat sebagian ahli tafsir. Yahuda adalah seorang saleh dari Bani Israel. Apakah dia Yahuda saudaranya Binyamin atau Yahuda yang lain? Tapi disebutkan namanya adalah Yahuda. Kita enggak peduli apakah ini siapa dia, tapi ini kisah Allah sebutkan ya. Dan sebagian ulama berpendapat ada khilaf apakah ini kisah nyata atau hanya sekedar perumpamaan yang Allah bikin. Namun banyak ulama mengatakan ini kisah nyata pernah terjadi. Ya, makanya Allah ceritakan kepada kita. Jadi dua orang disebutkan bersaudara atau berkawan ya. Ada yang mengatakan bersaudara, satunya kafir, satunya mukmin. Yang mukmin dapat warisan, yang kafir juga dapat warisan dari bapak mereka. Yang mukmin dia sering bersedekah. Yang kafir dia tanam warisan tersebut, dia kembangkan jadilah kebun-kebun yang luar biasa. Ya, satu saat si mukmin ini dia terkena sesuatu musibah atau yang lainnya sehingga dia membutuhkan bantuan. Maka dia ingat dia punya saudara yang kaya raya. Maka dia datang berharap dibantu. Maka Allah berfirman, "Wa kana lahu samarun." Faqala li sahibihi. Dia memiliki buah-buahan yang banyak. Dalam qiraah yang lain, wa kana lahu sumurun. Dia memiliki berbagai macam sumur, berarti maknanya berbagai macam jenis harta. Ada emas, ada perak, ada budak, ada buah-buahan banyak. Maknanya intinya dia punya harta yang banyak. Faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada kawannya tersebut atau kepada saudaranya tersebut, wa huwa yuhawiruhu, dia sedang bercakap-cakap dengan saudaranya, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Dia ujub. Dia mengatakan, saya lebih banyak ya, pasukanku, lebih banyak hartaku daripada engkau. Lihat nih, lihat. Pasukanku, budak-budakku banyak, anak-anakku banyak, kemudian hartaku banyak, ini kebun-kebunku. Jadi dia ujub dengan apa yang dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maka dia pun masuk dalam kebunnya dan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Menurutku ini semua tidak akan sirna. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak akan rusak, enggak. Maksud dia selama saya hidup ini akan tumbuh terus, akan terus berbuah. Saya akan makan terus, hartaku akan ada sampai saya meninggal. Seumur hidupku akan ada hartaku terus. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Dan menurut saya hari kiamat tidak akan tegak. Dia kafir, dia ragu dengan apa? Hari kiamat.
Beda dengan saudaranya tadi atau kawannya tadi. Kawannya yakin ada hari kiamat, maka dia bersedekah, dia menyumbang, ya. Cuma dia terkena musibah, hartanya habis. Ya. Yang ini dia tidak mau, ngapain saya menyumbang? Tidak ada hari kiamat kok, ngapain? Selama saya hidup saya akan makan dari hasil kebun saya ini, harta saya. Kemudian dia berkata, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Dan menurutku hari kiamat tidak akan tegak. Wala irruditu ila rabbi, kalaupun saya, dia yakin ada Tuhan. Tapi dia tidak yakin ada hari kebangkitan. Kata dia, kalaupun saya nanti dibangkitkan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya akan dapati yang lebih indah lagi daripada ini. Jadi dia yakin ini tidak akan hari kiamat. Kalaupun ada hari kiamat, saya bangkit masuk surga katanya. Jadi dia mengatakan tidak akan ada hari kiamat. Kemungkinan pertama. Kalaupun ada hari kiamat dan saya dibangkitkan, saya akan mendapatkan surga yang lebih baik daripada ini. Ini karena kejahilannya. Sebenarnya mengatakan mungkin dia mengejek. Emang ada hari kiamat? Oh, hari kiamat sudah. Saya mati saya masuk surga lebih hebat daripada surga ini. Padahal dia tahu dia bermaksiat, seakan-akan dia mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian mengatakan memang dia jahil. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Maka Yahuda atau orang soleh ini menasihati dia. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Masih di mana? Maju lagi. Maju lagi, enggak? Tolong ikhwan maju. Tolong maju. Di luar masih banyak katanya. Maju itu ke depan ya, bukan menetap ya. Maju itu ke depan ya. Maju. Biar yang lain kebagian. Maka saudaranya atau sahabatnya menegurnya. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kau kafir kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Allah menjadikan engkau seorang lelaki yang sempurna? Lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Adapun aku beriman kepada Rabbku dan aku tidak akan berbuat syirik kepadanya sama sekali. Dia nasihatnya lagi. Kamu kenapa ujub dengan hartamu, dengan anak-anakmu, dengan budak-budakmu, dengan buah-buahan yang kau miliki, harta emas perak yang kau miliki? Dia ingatkan, walaula idh dakhalta jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah. Seandainya kau masuk dalam kebunmu dan kau berkata, masyaallahu la quwwata illa billah. Ini di antara doa yang kita ucapkan kalau kita kagum dengan rumah kita, kagum dengan kebun kita, kagum dengan diri kita, kagum dengan anak kita. Kita ucapkan kalimat ini, masyaallahu la quwwata illa billah. Maka saudara ini nasihati, kenapa waktu kau masuk kebun kau tidak mengucapkan kalimat ini? Ya. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Kalau kau anggap kau lebih kaya daripada aku, ucapkanlah bahwasanya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang tadi dia ujub dengan keberhasilannya. Lihat rumahnya mewah, dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kebunnya indah, kebunnya berbuah, semuanya dari Allah. Orang ini lupa, maka diingatkan oleh kawannya. Kawannya kasih nasihat dengan nasihat yang baik. Ucapkanlah masyaallahu la quwwata illa billah. Kalau memang saya lebih miskin daripada kamu, bilanglah masyaallah. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Orang soleh ini berkata, bisa jadi Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada taman yang kau miliki. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Dan bisa jadi Allah kirimkan azab dari langit kepada kebunmu sehingga jadilah kebunmu rata jadi tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau mata airnya menjadi surut sehingga tidak bisa menyiram lagi kebunmu dan akhirnya kau tidak bisa menemukan air tersebut. Akhirnya wa uhita bi thamarihi, dan benar. Ya, akhirnya Allah binasakan harta kekayaannya. Dia pergi, harta kekayaannya binasa. Datang disebutkan, ya, datang angin kencang memporak-porandakan sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan api turun dari langit kemudian menghancurkan kebunnya. Fa asbaha yuqallibu kaffai ala ma anfaqa fiha. Maka dia begini. Yaitu dia menyesal, semuanya sudah habis hartanya. Ya. Wa hiya khawiyatun ala urusyiha. Jadi rata, kosong, hancur. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian dia menyesal, dia berkata, seandainya aku tidak berbuat syirik kepada Rabbku sama sekali, ya.
Jadi ini kisah juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang yang baik menasihati kawannya. Ya, kalau lihat kawan kita sombong atau angkuh, kita ingatkan, ucapkanlah masya Allahu la quwata illa billah. Bahwasanya keberhasilan yang kau miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan cabut dengan segera. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah tidak cabut-cabut, adalah istidraj. Semakin parah, semakin tenggelam dalam dosa-dosa, semakin tenggelam dalam kesombongan, dan membuat sebab yang membuat orang mudah untuk ujub sangat banyak. Ada orang ujub dengan hartanya, orang ujub dengan ilmunya, dengan kepintarannya, ya, ujub dengan mobilnya, ujub dengan rumahnya, banyak hal yang ujub dengan istrinya, ujub dengan ketampanannya. Ini kalau kita ingatkan kepada orang seperti ini untuk mengucapkan masya Allahu la quwata illa billah.